Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, tema yang akan kita bahas malam ini tentang gerhana hati. Jadi selama ini kita fokus gerhana tentang dua makhluk Allah yang besar, yakni bulan dan matahari. Ternyata hati juga bisa gerhana. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memperkenalkan yang disebut dengan metaforis tentang gerhana hati. Ini metaforis itu perumpamaan yang tidak mesti sama persis. Kata Imam Ibnu Qayyim, bila hati itu sudah kehilangan cahaya ilahinya atau cahaya spiritualnya karena dosa dan kemaksiatan, maka hati itu sudah mengalami gerhana. Itu. Saya ulangi ya. Bila hati seseorang sudah hilang cahaya spiritualnya karena dosa dan kemaksiatan, maka hati itu sudah mengalami gerhana. Kalau bahasa Qur'annya nuqtah, satu titik hitam, atau di surah Al-Mutaffifin rona, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi hati siapapun bila sudah terkontaminasi dengan dosa dan kemaksiatan, maka hati itu sedang mengalami gerhana. Nah sekarang penyebabnya apa? Nah Allah jelaskan penyebab hati ini bisa terjadi gerhana di surah Yunus ayat yang ke-7. Surah Yunus ayat yang ke-7. Sebab hati bisa mengalami gerhana. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wa hum an ayatina ghafilun. Itu Yunus ayat 7. Sebab atau penyebab hati seseorang bisa mengalami gerhana adalah mereka yang tidak berharap berjumpa dengan Allah. Itu satu. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan Allah. Itu penyebabnya. Jadi seseorang yang tidak ada harapan, tidak ada keinginan berjumpa dengan Allah bisa menyebabkan hatinya gerhana. Maknanya seperti apa? Maknanya begini. Apakah semua kita itu bakal atau akan berjumpa dengan Allah, atau ada beberapa manusia kelak yang tidak akan berjumpa dengan Allah? Jawabannya, semua akan berjumpa dengan Allah. Maknanya adalah kematian. Maknanya adalah kematian. Ya. Sementara ya semua kita akan mati. Tapi kalau ditanya ada ke orang yang tidak mau mati? Jawabannya
Ya kita juga mungkin nggak mau mati. Kan di sana tuh ada apa? Ada surga, ada neraka. Pengennya nggak mau pakai proses meninggal, kemudian langsung masuk surga. Ada yang punya pikiran kayak gitu? Ada nggak? Yang udahlah kayaknya ngeri kematian, nggak usah pakai kematian, langsung surga. Atau yang berdosa langsung neraka. Nggak ada ya? Semua prosesnya lewat apa? Ya kematian, karena sudah Allah tentukan kullu nafsin dha'iqatul. Ya, sementara ada orang-orang kafir yang berharap hidup di dunia itu alfusana, 1000 tahun. Maknanya adalah mereka memang tidak berharap berjumpa dengan Allah sehingga mati ya mati. Makna pertama. Makna kedua, kira-kira orang yang ingin berjumpa dengan Allah harapannya berjumpa dengan rahmatnya atau berjumpa dengan adabnya? Tentunya dengan rahmatnya, sehingga Allah jelaskan di akhir surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ya, Allah masih syarat. Kalau ingin berjumpa dengan rahmat Allah tabaraka wa taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah beramal soleh. Berarti makna tafsir tadi, penyebab hati seseorang gerhana adalah, ya, makna yang ini adalah dia tidak mau beramal, tidak mau beramal soleh. Karena Allah syaratkan bila ingin berjumpa dengan rahmat Allah, falyamal amalan sholihan, mesti beramal soleh, bahkan jauhi perbuatan syirik. Maknanya siapapun yang tidak mau beramal soleh, bahkan hobi gemar dengan dosa dan kemaksiatan, maka hakikatnya dia tidak mau berjumpa Allah. Maka hatinya pada waktu itu terjadi apa? Gerhana. Itu sebabnya. Contoh yang lainnya. Contoh yang lain. Ketika antum berhenti baca Quran 1 hari, gak baca Quran, itu kira-kira apa yang menyebabkan gak mau baca Quran? Malas. Malas ya? Futur. Ada gak penunjang seseorang bisa futur dan malas? Apa kira-kira? Maksiat. Ya, berarti ketika terjadi maksiat, gerhana di hatinya. Kata Ibnu Qayyim, tertutup cahayanya untuk sampai kepada Allah. Karena apa? Dosa dan kemaksiatan. Berarti seseorang yang meninggalkan amal soleh, termasuk meninggalkan baca Quran, maka hakikatnya pada waktu itu hatinya sedang terjadi. Nah, pernah kayak gitu? Pernah ya? Atau sering? Berarti kalau sering, hatinya sering apa? Sering gerhana. Tapi kalau sudah min zaman lama tidak beramal soleh, berarti terjadi gerhana apa? Total. Terjadi gerhana parah gitu. Baca Quran enggak, sholat berjamaah enggak, ngaji enggak, sedekah enggak, ya kan? Puasa enggak, itu gerhananya apa? Total. Pernah gerhana semua, cuman nggak sadar. Ya, nah ini yang pertama. Jadi penyebab yang pertama hati gerhana karena dia tidak mau beramal soleh. Maknanya apa? Tidak mau serius ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Yang kedua, masih di ayat 7 surah Yunus. Waradu bil hayatid dunya. Dan mereka memilih kesenangan itu dengan kehidupan apa? Dunia. Ridho, senang dengan apa? Kehidupan dunia. Di dalam hatinya tidak ada yang lebih ia senangi, tidak ada yang lebih ia sukai kecuali dunia. Sehingga mengalahkan semua urusannya termasuk untuk akhirat. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta terhadap
dunia. Nah, jamaah sekalian, anak pernah lihat mau berangkat kajian jam 3:30. Ada dua ibu-ibu bawa karung teng-teng ini. Terus di tangannya ada semacam kaitan, ya. Lah ternyata ketika Anda perhatikan di 3:30 itu, ibu-ibu itu cari barang-barang bekas, botol mineral, apalagi itu cari. Anda berpikir semoga ibu itu Allah mudahkan dunianya waktu itu Anda doakan, dan moga-moga dia tidak hanya mencari dunia, tapi tetap sholat subuh tepat pada waktunya. Itu doa Anda waktu itu ketika melihat dua ibu-ibu. Artinya gini, beliau ini betapa semangatnya mencari apa? Dunia. Ya, kenapa, Pak? Karena memang sudah jatuh cinta. Coba antum buka nanti surah Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah. Ya. Kemudian Allah katakan tentang dunia, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard, ya, innallaha la yuhibbul mufsidin, atau wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah katakan di situ, wa btaqi fi ma ataqallahu darul akhirah, dan carilah olehmu karunia yang Allah berikan dari negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu. Dalam tafsir, bagianmu maksudnya adalah kenikmatan dunia. Jadi dibenarkan orang ibu dua tadi, karena mencari apa? Mencari kenikmatan dunia yang Allah pesankan. Jangan dilupakan bagianmu. Kalau Anda tanya gini, kenapa tidak boleh melupakan bagian kita dari dunia? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa Allah berpesan tidak boleh melupakan bagian kita dari dunia? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Jawabannya karena kita berada kayak gitu. Iya, Allah katakan tidak boleh melupakan bagian kita dari dunia karena kita berada di dunia. Tapi yang Allah perintahkan, wabtaghi, carilah, segeralah mencari karunia yang Allah berikan dari negeri akhirat. Pesan berikutnya di Al-Qasas 77, wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Pertanyaannya, bila kita mencari dunia, meninggalkan akhirat, itu melakukan kerusakan bukan? Enggak. Seseorang mencari dunia, kemudian melupakan akhirat. Orang beriman mencari dunia, melupakan akhirat. Itu melakukan kerusakan tidak? Kerusakan. Kerusakan apa? Jasmani dan juga rohaninya. Padahal pesan gitu kan? Wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah kalian ketika mengambil bagianmu dari dunia membuat apa? Kerusakan. Carilah dunia, cari waktu ibadahlah. Gitu. Tapi tadi Pak ini yang 3:30 sudah keluyuran cari dunia, luar biasa. Kenapa demikian? Karena tadi waradu bil hayati dunya, dia sudah jatuh cinta terhadap dunia. Pertanyaannya, boleh nggak kita jatuh cinta terhadap dunia? Kalau jatuh cinta itu merusak apa enggak? Enggak. Yang merusak apa? Berlebihan. Kalau cinta gak ada yang berlebihan. Cinta itu semuanya berlebihan. Maka sampai dipesankan oleh Nabi alaihissalam, bila mencintai seseorang jangan berlebihan, seanak kadarnya.
Dan bila membenci juga salah kadarnya. Kenapa? Boleh jadi, ya kan? Yang kalian benci itu hari ini, ya kalian suka besok. Dan boleh jadi yang kalian cintai habis-habisan hari ini, besok dibenci. Karena cinta itu seperti itu. Sehingga ditempatkan di surah At-Taubah ayat 24, jatuh cinta yang sebenarnya itu adalah levelnya Allahu wa rasuluhu wa jihadun fisabilillah. Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Sedangkan dunia jangan dilupakan saja. Kenapa? Karena Anda berada di mana? Dunia. Jangan sampai jatuh cinta terhadap dunia. Pernah dengar gak anak muda mengatakan, kalau sedang jatuh cinta, ya kan, tai kotok pun berasa coklat. Pernah dengar tuh? Zaman-zaman ngerayu dulu. Iya, jatuh cinta begitu. Sampai dia mengatakan apa? Tidur gak nyenyak, makan, itu bohong gitu. Itu memang jatuh cinta itu bahaya. Coba lihat yang jatuh cinta hari ini dengan cinta butanya, sampai pasangannya dibunuh. Karena apa? Jatuh cinta. Cintanya cinta apa? Buta, karena cinta dunia itu pasti buta. Yang tidak akan membutakan ya hati sang pecinta adalah yang cintanya kepada dan Rasulnya, tidak akan membutakan. Sehingga penyebab gerhana hati seseorang yang kedua karena dia jatuh cinta terhadap dirinya. Masya Allah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau antum punya mobil harga 3 miliar, ya amin ya, mobil listrik, nggak tahu tipenya apa lah, punya mobil 3 miliar, kemudian baru dicuci, hujan, qadarullah hujan seperti ini, kira-kira antum lari, dikasih apa? Baru dicuci, langsung dikasih ditutup segala macam. Tiba-tiba di waktu yang lain istri antum dari warung, hujan sama kayak gini, kira-kira segera gak dikasih payung? Segera gak dikasih payung ke istri antum? Boleh iya, boleh tidak, tergantung cinta antum seberapa apa istri antum waktu itu. Ini fakta, ini fakta tentang apa? Cinta. Mudah-mudahan gak dikasih yang 3 miliar. Takutnya lebih sayang sama mobilnya daripada sama istrinya. Kan bahaya. Ini bahaya, gerhana terus. Silo. Ini warodo bil hayati dunya. Dan ada yang menarik. Ada yang menarik, Pak. Kalau Bapak lihat di beberapa tempat, bil khusus hari Jumat, ketika sedang melaksanakan sholat Jumat. Pernah lihat gak tuh? Khotib sudah naik mimbar berkhutbah. Tapi ada jamaah yang asik masih ngobrol. Ada yang ngobrol, ada yang ngerokok. Nah di khutbah kedua baru masuk masjid. Kira-kira penyebabnya apa itu? Penyebabnya apa tadi? Jatuh cinta terhadap dunia, sehingga pada waktu terjadi ada apa? Gerhana. Itu banyak. Padahal Nabi sudah motivasi yang datang lebih awal ke masjid ketika sholat Jumat, ya kan? Seperti orang yang sedekah dengan apa? Badan, unta, terus. Tapi ada yang asik makan, asik ngobrol. Kenapa? Jatuh cinta terhadap temannya. Itu namanya cinta dunia. Ya. Bahkan imam belum selesai sholat, sudah di luar, pulang keluar. Tidak untuk pergi. Tapi begitu keluar dari masjid, dia pegang HP, di halaman masjid main apa? HP. Jatuh cintanya sama siapa?
Padahal diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Ya. Rabbul alamin Allah tabaraka wa taala. Besok ketika menghisab seseorang, ya, menghisab seseorang kurang dari amalnya. Lalu Allah katakan, coba wahai malaikat lihat, apakah ada amalan-amalan dari sholat sunnahnya? Dan kata Al-Qurtubi, sholat fardu yang kurang sempurna itu ya akan disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Sholat fardu yang tidak sempurna akan disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Bagaimana orang-orang yang belum juga tahu dan yakin sholat wajibnya sempurna, tapi salam belum selesai sudah keluar, main apa? HP. Gerhana itu di hati. Karena jatuh cinta kepada apa? HP. Ada gitu nggak? Bukan ada, banyak. Antum kalau ketemu itu gitu, antum nih sedang gerhana hatinya. Loh, kok gerhana hati seperti apa? Jatuh cinta terhadap apa? Oke, itu contohnya. Warodo bil hayatid dunya. Sebab ketiga. Wa tama'annu biha. Masih di Yunus ayat 7. Wa tama'annu biha. Wa tama'annu itu maknanya tumanina. Tumanina itu apa dalam fikih? Dalam fikih tumanina itu apa? Diam, tenang, tentram, gitu kan? Ya, itu tumanina. Jadi apa? Orang penyebab seseorang hatinya gerhana karena tenangnya jiwa bukan dengan Allah, karena dengan dunia. Tentramnya karena ada dunia. Itu termasuk orang yang hatinya apa? Gerhana. Sampai beralasan, afwan Ustaz, ana belum bisa sholat jamaah. Kenapa? Karena belum banyak duit saya. Berarti apa? Tenangnya dia kata apa? Fulus. Gerhana hatinya dia. Nanti saya ke masjid itu kalau sudah banyak duit. Tenangnya dengan apa? Duit. Gerhana dia. Bahkan ada ikhwan-ikhwan yang gak sempet ngaji. Kenapa? Ana belum dapat target nih, belum tercapai target anak. Target apa? Dunia. Dia rela meninggalkan ngajinya demi apa? Dunia. Itu namanya waqama'annu biha, tenang jiwanya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena apa? Dunia. Berapa tuh sebabnya? Baru 3. Ya, 1, dia gak mau berjumpa dengan Allah. 2, jatuh cinta terhadap dunia. 3, keterikatan tenang jiwanya itu karena apa? Dunia. Yang 4, ini paling berbahaya. Wa hum an ayatina ghafilun. Penyebab seseorang hatinya kena gerhana karena dia melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau biasa. Mana mungkin coba? Kita yang butuh obat, kita yang butuh terapi, dan itu kedua-duanya ada di dalam Al-Quran. Sementara mereka ghafil, lalai terhadap apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu gerhana, bahkan total gerhana. Ya, kalau sudah lalai gimana, Bu? Gak mau diingatkan, gak mau diperingatkan oleh apa? Al-Quran pun dia mau berinteraksi dengan Al-Quran hanya sebatas ayat-ayat yang membuat dia senang. Sementara bagian daripada larangan-larangan dari ayat tersebut dia tidak akan menyukainya. Itu namanya ghafilun, lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 ini yang menjadi penyebab seseorang hatinya menjadi gerhana. Cirinya gimana? Tadi kan sebabnya. Cirinya seperti apa? Cirinya Allah jelaskan di surah Rum ayat ke-7.
Surah Ar-Rum ayat ke-7. Ciri seseorang yang hatinya gerhana. Ada dibuka. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum an amil akhirati ghafilun. Ciri khas orang yang hatinya terkena sedang gerhana adalah mereka hanya mengetahui urusan dunia saja dan dia bodoh tentang akhirat. Ngeri, Pak. Hanya tahu urusan apa? Dunia, tapi dia bodoh urusan. Ini ciri khas orang yang hatinya gerhana. Kira-kira hari ini ada kayak gitu? Tentang urusan dunia tuh pokoknya hafid deh, hafal betul. Tapi urusan akhirat sampai gitu. Hafal. Kalau antum menyolatkan jenazah, masih ada gak yang harus diingetin takbirnya berapa kali? Masih. Iya. Dikasih tahu bahwa nyolatin jenazah itu takbirnya berapa? Diingetin jamaknya supaya apa? Supaya tidak lupa. Iya, setiap ada meninggal, ya sebelum kita menyolatkan jenazah perlu kami ingatkan kembali. Kelihatannya keren, Pak, tapi itu memalukan. Bahwa sholat jenazah itu terdiri dari 4 kali takbir, ya, tanpa ruku, tanpa sujud. Gak ada gitu ya. Takbir yang pertama baca Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga doa khusus. Takbir keempat doa umum. Itu setiap diingatkan. Kenapa, Pak? Karena banyak yang tidak pernah diingatkan urusan dunia, tapi urusan akhirat yang sepele harus diingatkan. Itu ciri khas hatinya apa? Gerhana. Oke. Ada lagi harus diingetin lagi tentang urusan akhirat apa? Anda pernah baca tuh di YouTube. Ada kreator YouTube yang mengomentari begini. Sholat di Masjidil Haram itu katanya sekarang semakin aneh. Kenapa? Sholatnya tanpa ruku langsung sujud. Kemudian habis sujud bangkit lagi. Dia dipotong tuh dia anunya. Dan dikomentari banyak. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan bukan seperti itu. Iya, ternyata apa? Itu sholat Jumat subuh. Yang dibacakan oleh imam adalah surah As-Sajadah. Di ayat ke-15 itu kan sujud sajadah tilawah. Ya sujud tilawah gak pakai ruku. Langsung sujud dan sujud bangkit lagi. Melanjutkan ayat ke-16-nya. Dibilangnya apa? Aneh katanya. Dia sudah memfitnah itu. Berarti kan dia mengerti paham urusan apa? Dunia tapi bodoh urusan. Nah, itu cirinya apa tadi? Ciri khas hati seseorang gerhana. Ada yang kayak gini. Saking apa? Bodohnya. Sehingga gerhananya hampir total itu. Allah Akbar. Ada lagi yang acok lagi. Ketika ditanya, anak muda ditanya. Sekolah lagi. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Isya 4. Subuh 5 katanya. Nah ini ngaco, makin ngaco. Jangan ke 5, 2 rakaat aja banyak yang keberatan. Gimana 5? Saking apa, Pak? Saking gak ngertinya urusan apa? Akhirat. Coba kalau ditanya dunia. Gak usah yang lainnya, urusan makan saja pasti khotam. Kamu tahu nasi uduk? Jawabannya tahu. Tahu rempeyek? Jawabannya tahu. Ya, tahu tempe bacem? Jawabannya
Tahu, tahu soto jawabannya semuanya nilainya 100 Pak. Giliran akhirat nol. Gerhana tuh. Belum lagi yang lainnya, urusan agama yang lainnya. Masih banyak yang gak paham tentang bagaimana cara sholat jamak dan qasar. Yang harus dijamak yang mana, yang boleh dikosor yang mana. Bahkan ada lagi urutannya seperti apa. Ketika jamak takdim seperti apa, ketika jamak ta'khir seperti apa. Itu kan gak ngerti, banyak gak ngerti Pak. Yang ngerti apa? Dunia. Akhirat seperti hukum ilmu tajwid. Akhirat cukup hukumnya, artinya ikhfa. Apa ikhfa itu? Samar terus. Gak ada idhar, jelas. Pakai dalil itu gak ada, ikhfa saja. Mestinya kan urutan agama itu idhar, jelas pakai dalil, bukan ikhfa. Kalau ikhfa subhan. Itu ciri khas yang hatinya apa? Gerhana. Bahkan ada yang lebih parah Pak. Istrinya menstruasi aja gak ngerti, masa sucinya seperti apa gak ngerti. Padahal suaminya. Akhirnya apa? Nanya sama siapa? Sama ustaz. Istri siapa? Ya kan yang ditanya ustaz. Ini makhluk bener itu. Tapi urusan dunia gak perlu tanya Pak. Pokoknya paham dari A sampai Z. Allah. Ada yang lebih lucu lagi. Ada yang lebih lucu lagi. Di masjid anak itu kata beliau, muadzinnya itu sekarang ini akhir-akhir ini sering telat. Tetapi saya di Ustaz kalau jadi muadzin belum siap. Tapi kalau qomat saya siap. Jadi laki-laki loh Pak. Jadi muadzin belum siap, tapi qomat kayaknya bukan hanya orang itu satu, mungkin masih banyak para laki-laki yang gak siap jadi adzan, ya, tapi siapanya apa? Qomat. Tapi dunia siap semuanya. Gerhana itu dia hatinya. Ya, ya, alih-alih Pak, bukan takut kan apa? Suaranya bukan. Karena makhorijul hurufnya belum bisa, tajwidnya belum bisa. Ana bilang, memangnya kalau qomat gak pakai tajwid, pakai tajwid juga. Kan gak boleh qomat Allahu Akbar, gak boleh, tetap harus pakai tajwid. Artinya bila qomat siap, ya kan, mestinya ada juga siap. Kenapa? Antum pahami tajwidnya, sama kalimatnya sama, tajwidnya juga sama. Ini laki-laki Pak. Khasnya kayak gitu. Hanya ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Hanya paham saja urusan dunia, tapi urusan akhirat no. Ini hatinya gerhana. Ya. Belum lagi kalau ditanya lagi Pak. Kalau sujud itu kira-kira boleh nggak baca tasbihnya? Misalkan tidak hanya subhana rabbiyal azim. Banyak yang belum tahu. Dan jawabannya nggak boleh. Itu satu-satunya. Nah, ini masih banyak. Tapi urusan dunia tuh tahu persis. Bahkan bukan cuma itu, ngeplosnya pun juga tahu persis, komposisinya tahu persis. Ada tuh laki-laki yang takut mandi jenazah. Ada kan? Laki-laki takut mandi jenazah. Ada. Banyak Pak. Bukan gak ikut pelatihan janaiz, tidak, ikut juga. Tapi gini darah meninggal, kabur dia. Tapi giliran sembako,
Dunia nggak pernah alfa, hadir terus. Jadi pahamnya Ustaz apa? Dunia akhirat gofil, no. Ini cirinya. Ciri yang kedua, Allah jelaskan di surah An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Di An-Nisa 142 Allah menyebutkan orang-orang yang hatinya gerhana, cirinya adalah yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ini munafik. Selalu ingin membohongi, menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Contoh, anak kasih contoh. Ketika kita melaksanakan sholat, apakah hanya bacaan saja, tidak mesti memikirkan hati, dan juga tidak mesti memikirkan gerakan-gerakan? Ataukah pertanyaan di dalam sholat itu hatinya fokus, bacaannya fokus, gerakannya fokus? Kira-kira yang mana? Yang fokus hatinya, bacaannya, gerakannya, atau cuma bacanya yang fokus? Jawabannya, yang bacaannya, hatinya juga gerakan. Maknanya gini Pak, maknanya gini. Berarti kalau ada orang sholat, masih ada kesibukan dunia di dalam sholatnya, ya, maka sebenarnya padahal sholat itu sendiri sudah menjadi kesibukan. Kenapa sholat sudah menjadi kesibukan? Bayangin Pak, harus memfokuskan 3 dimensi. 1, hati, 2, gerakan, 3, bacaan. Kira-kira sibuk kan? Sangat sibuk. Maka disebut orang-orang yang sedang gerhana itu Pak, lalai dia mengingat Allah ketika sholat. Kenapa? Sholat sudah sibuk, kok masih sibuk dengan yang lainnya? Paham lagi? Makanya ada orang sholat lupa rokaat, ya kan? Padahal tadi sholatnya sudah sibuk. Sibuk apa? Fokus hati, fokus gerakan, fokus bacaan. Sibuk gak Pak? Anak kasih contoh. Kalau kita makan di rumah, makan nasi, kira-kira yang fokus apanya? Kalau kita makan nasi, apanya? Hatinya mesti fokus gak? Enggak. Bacaannya gak ada yang dibaca kok. Tapi sholat 3. Iya, hatinya, bacaannya, gerakannya, bahkan boleh 1, apanya? Pikirannya. Kurang sibuk apa sholat? Jadi sholat itu sudah sangat apa? Sholat itu sudah sangat sibuk, maka jangan mencari kesibukan lain di dalam apa? Sholat. Bila itu terjadi, gerhana di hati. Ya, lagi sholat mikirin besok banjir apa enggak, itu. Karena hujan. Berarti apa? Cari kesibukan di dalam sholat. Pada sholat sini sudah tidak ada apa yang amat sangat sibuk aktivitas kita kecuali apa? Sholat. Lagi makan boleh ngobrol nggak? Boleh, bahkan tidak boleh diam. Lagi sholat boleh ngobrol nggak? Boleh Pak. Kata siapa lagi sholat nggak boleh ngobrol? Boleh, tapi ngobrolnya sama Allah. Ngobrolnya fokus sama siapa? Sama Allah. Kan Allah katakan di dalam hadis kursinya, ya, idza qala al-'abd, apabila seorang hamba berkata,
alhamdulillah, ya, faqala, maka Allah ya berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ngobrol kan? Komunikasi kan? Iya, dengan siapa? Jadi aneh Pak, kalau orang-orang dalam sholat ada komunikasi selain dengan siapa? Allah, maka itu gerhana. Kayaknya kita begitu ya. Sampai tadi pagi masih begitu kan? Masih ngobrol sama yang lain kan? Dalam sholat. Masih ngingetin yang lain enggak? Gerhana. Gerhana apa? Hati. Yukhadi'un Allah. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, dan dia apabila berdiri hendak menunaikan sholat maka berdirinya kusala, malas. Sama. Karena sholat memfokuskan 4 lah ya. Bacaan, hati, gerakan, dan pikiran. Kalau tidak ya sampai tadi maghrib hati kita masih gerhana ya. Kita masuk bisa kita akhiri, moga-moga walaupun belum selesai ya minimal gerhananya jarang ya, minimal gerhana jarang, dan hati-hati jangan sampai gerhana total, karena kalau sudah gerhana total tandanya sebentar lagi kiamat terjadi, dan itu bahaya ya. Wallahu ta'ala bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.